Salam dalam kasih Kristus. Ibu saudara, di saat-saat seperti ini, apa yang kita rindukan? Atau apa yang benar-benar kita rindukan? Terutama di saat ketika kurang lebih seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Mungkin ada yang merindukan untuk bisa berjumpa dengan keluarga kita yang sudah lama tidak bisa kita jumpai. Atau yang biasanya setiap Natal selalu kumpul. Tapi sekarang mungkin agak sulit. Ada yang merindukan juga kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan sebelum pandemi. Dan sekarang ketika di masa ini kita merasakan kesulitan, tidak bisa lagi melakukannya. Atau apapun yang menjadi kerinduan dari kita saat ini. Dan kita menyadari bahwa tidak semua kerinduan kita bisa terwujud, Bapak Saudara. Kita tahu bahwa ada kerinduan yang bisa terwujud dan pada saat itu kita merasa senang dan bahagia. Tapi kita juga tahu bahwa ada yang tidak bisa terwujud atau belum bisa terwujud. Dan kita biasanya merasa sedih serta kecewa. Dan bagaimana kita menghayati kerinduan kita terhadap hal-hal yang biasa kita lakukan menjelang Natal. Yang mungkin saja selama ini sadar nggak sadar yang kita rindukan bukan merayakan Kristus yang lahir, tapi yang kita rindukan jangan-jangan adalah hanya perayaannya. Hanya hal-hal di sekitarnya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 tentang Zakheus ayat 2 dan 4. Ayat 2 sampai 4. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakheus, ya kali ini kita akan maknai bukan tentang perubahannya, tapi tentang usahanya untuk meraih, untuk menggapai sesuatu yang dirindukan oleh Zakheus. Ketika Zakheus merindukan untuk berjumpa dengan Yesus, ketika ia ingin melihat Yesus, dia ingin memanfaatkan kesempatan yang langka ini. Mungkin Zakheus berpikir, kalau bukan sekarang, saya tidak akan dapat kesempatan itu lagi. Sehingga dia harus berlari, dia jalani. Dia panjat pohon ara, dia jalani. Demi menuntaskan kerinduannya. Menuntaskan rasa penasarannya. Nah, Ibu Saudara, apakah masih ada rasa seperti itu? Apakah masih ada kerinduan di dalam hati kita, dalam diri kita untuk menyongsong Natal karena Kristusnya? Dan kalau iya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan untuk mengisi waktu di mana kita merindukannya? Apakah kita akan sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan? Kita lebih banyak mengisi waktu kita untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, memaknai hidup ini, bersyukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang terjadi walaupun ada begitu banyak keterbatasan. Mari kita belajar, Ibu Saudara, supaya pada saatnya kerinduan kita menjelang Natal ini, yang kita rindukan memang adalah momen berjumpa dengan Kristusnya secara pribadi. Bukan soal perayaan, bukan soal kemeriahan yang juga biasanya kita cari. Sehingga tepat sasaran. Dia yang kita rindukan. Dan kita bisa menunjukkan itu sebagai anak-anaknya yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Nah, pada saat ini kami menyerahkan diri kami supaya menjelang Natal yang akan kami masuki kurang lebih seminggu lagi, kami sungguh-sungguh punya kerinduan yang besar kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Kami percaya Engkau memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari saudari Rahel Eterlita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus di